PAUD. Dalam video berdurasi 42 detik yang pertama kali diunggah oleh akun TikTok @ersharwd itu, para tamu undangan saat menikmati pesta pernikahan yang ramah lingkungan. Bahkan meja prasmanan pun terlihat unik dan ramah lingkungan dan menyehatkan karena hidangan yang disajikan adalah makanan tradisional yang tidak banyak mengandung lemak kolesterol. Begitupun minumannya, tak ada minuman bersoda dingin, melainkan minuman menyehatkan yang diracik dari bahan-bahan alami. Dan yang lebih menggiurkan, para tamu undangan bisa membawa pulang souvenir pernikahan berupa petai, mangga, dan umbi-umbian yang dibungkus dalam tas rotan. Dalam seminggu sejak diunggah oleh akun TikTok @ersharwd, video pesta pernikahan ramah lingkungan itu sudah ditonton 1,9 juta kali. Lantas apakah sejumlah selebriti terinspirasi oleh pesta pernikahan ramah lingkungan yang unik dan syarat kearifan lokal itu? Kayaknya seru juga ya itu ya, idenya kreatif juga, terus beda dari yang lain gitu, tapi tetap tidak mengurangi acara sakral itu sendiri gitu. Temanya tuh bener-bener kayak apa ya, recycle ya, daur ulang gitu. Dari tempat makannya juga kan nggak kepikiran ya pakai besek ya. Jadi yang beberapa ramah lingkungan gitu. Terus aku lihat juga tuh kayak apa ya, dekorasinya juga dari bunga-bunga lokal, nggak kalah bagus dari misalkan mungkin acara tuh yang mewah-mewah dan mahal-mahal gitu. Justru malah jadi lucu banget gitu ya. Terus kayak ada jamu-jamu, bener-bener tradisionalnya tuh kental banget, kelihatan banget gitu. Keren sih, gue setuju banget. Ini maksudnya konsep sustainable wedding ya. Emang purely mereka nggak gunain piring sama sekali, tapi mereka gunain rotan yang dianyam dari lingkungan gitu kan. Dan si pengantin perempuan juga dia ada edukasi sampah. Edukasi sampah ini paling penting sih untuk masyarakat Indonesia ya. Karena kita belum bisa bedain mana sampah masker, mana sampah plastik, dan mana sampah organik. Nah di situ dia jelasin tuh. Mungkin kedepannya ini bisa jadi trend center wedding sih. Di penjara untuk ketiga kalinya, praktis aktor Amar Zoni tak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah. Meski Pengadilan Agama Depok sudah memutus perceraiannya dengan Irish Bella sejak 1 Februari lalu, Amar tak punya uang untuk memberikan nafkah anak sebesar 10 juta per bulan sesuai putusan majelis hakim. Nasib Amar beberapa bulan ke depan pun belum jelas lantaran kasus narkoba jilid 3 yang menjeratnya belum memasuki persidangan pasca pengajuan rehabilitasi Amar ditolak oleh pihak pengadilan. Andai kasus narkoba yang menjeratnya memasuki P21, pada akhir Februari mendatang, hukuman Amar terancam lebih berat karena ia sudah dikategorikan residivis, serta barbuk yang disita polisi di sebuah apartemen di Serpong 12 Desember lalu lebih besar dari kasus narkoba jilid 1 dan 2 yang pernah membelitnya. Sederet fakta itulah yang membuat Amar tidak bisa menafkahi kedua anaknya sesuai dengan putusan majelis hakim setidaknya sampai ia bebas dari penjara. Akan tetapi, Aditya Zoni, adik Amar, siap menggantikan Amar sebagai pemberi nafkah bagi dua keponakannya itu. Benarkah nafkah 10 juta per bulan untuk kedua anak Amar tidak memberatkan Adit meski ia juga punya istri dan anak yang harus dinafkahi? Tetaplah keluarga kita kan ya tidak akan berubah lah. Perlakuan saya ke Kaibel nggak akan berubah. Perlakuan saya ke Air dan Amala tidak akan berubah sedikit pun, gitu loh. Dan saya harap begitu pun Kaibel dan yang lain-lain perlakuannya tidak akan berubah kepada saya dan keluarga saya sih. Tapi insya Allah enggak. Oh iya, yang 10 juta itu kebetulan kemarin malam sudah saya anterin. Yang anterinnya Panji ke Cinere langsung. Alhamdulillah Kaibel senang juga, ketemu sama anak-anak senang juga. Dan itu pure uang Bang Amar. Itu pure uang Bang Amar karena Bang Amar nitipin ke saya
uangnya, dan saya langsung kasih ke Panji untuk dibawain ke Cinere. Soalnya saya kemarin kan nggak bisa. Penyerahan uang itu, tapi kan menurut adiknya itu diserahkan Amar ke adiknya untuk diserahkan ke anaknya. Berarti kan siapa bilang Amar tidak sanggup? Itu contohnya kan dikasih walaupun belum ada keputusan inkrah, belum keputusan pun tetap. Sampai hari ini kalau niat saya nggak tahu ya. Oh, itu bisa ditanyakan nanti langsung ke Mbak Iris. Tapi kalau mengunjungi atau tidak sampai hari ini sih memang belum ya. Belum. Meski Adit siap pasang badan menanggung beban kakaknya, bagi John Matias, kuasa hukum Amar, Adit tidak punya kewajiban untuk menafkahi dua keponakannya itu. Selama Amar belum bebas dari penjara dan belum mapan secara finansial, kliennya itu juga tidak diwajibkan memberi nafkah kepada kedua anaknya. Akan tetapi, bila Amar sudah kembali eksis di sinetron dan meraup penghasilan menggiurkan, ia bisa memberikan nafkah lebih kepada kedua darah dagingnya. Ya, kalau itu, ya kami tidak bisa menanggapi. Karena apa? Ya karena itu kan bukan keputusan dari Amar. Kami kan kuasa hukum Amar, bukan kuasa hukum adiknya. Kalau adiknya itu pertimbangannya kan lain lagi. Kalau kita kan bicara hukumnya. Dan kemudian juga kan apabila memang keputusan itu nanti ya ingkrah, namanya berkekuatan hukum tetap, ya itu kan pasti harus dipatuhi. Intinya belum tahu, cuman kalau menurut saya Bang Amar lebih kuat dari itu ya Mas ya. Bang Amar saya tahu mentalnya seperti apa, terpukul pasti terpukul gitu loh. Tapi saya tahu abang saya mentalnya seperti apa. Ya kita doakan aja lah, semoga Bang Amar juga diberi ketabahan juga. Dan keputusan itulah yang terbaik, ya kan? Meski Adit siap menggantikan tugasnya sebagai pemberi nafkah bagi kedua anaknya, Amar masih memikirkan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Depok. Ia merasa keberatan dengan putusan yang mengabulkan gugatan cerai Ibel, karena selain terjerat kasus narkoba, Amar merasa dirinya sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus ayah bagi kedua anaknya. Itu sebabnya pemeran film Retak Gading itu sudah menandatangani surat kuasa untuk John Matias agar mengajukan memori banding selambatnya pada 15 Februari mendatang. Kalau masalah itu bisa langsung ditanyakan ke kuasa hukumnya, Mas. Tapi di sini saya sebagai adik ya hanya mendoakan, mensupport keduanya. Apapun itu yang udah menjadi keputusan ya saya hargai, saya hormati, dan kita sama-sama berdoa lah yang terbaik gitu loh. Diberi waktu 14 hari. Apakah menerima isi keputusan PA Depok? Kalau tidak menerima ya banding. Berarti kalau banding kan diulang lagi prosesnya di pengadilan tinggi. Kalau menurut kami kan ya sekarang kan pembicaraan terakhir kami dengan Amar kan itu kan udah akan dilakukan upaya banding dengan waktu 14 hari itu. Nah, berarti tanggal 15 sampai 14 pokoknya itulah. Jejak Irish Bella menyudahi pernikahannya juga diikuti oleh sahabatnya YouTuber Ria Ricis. Kabarnya karena sering saling curhat, Ricis sepaham dengan Ibel yang bersikukuh melepas suami toksik. Setelah menggugat cerai Teuku Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan 30 Januari lalu, Ricis sudah siap bertemu pihak Ryan di sidang mediasi. Karena konflik rumah tangganya dengan Ryan melebar hingga melibatkan keluarga besarnya, Ricis ogah berdamai dengan Ryan. Terlebih belakangan, Ryan mulai berkicau di media sosial yang terkesan menyindir keluarganya. Ryan seolah bertanya kepada netizen apakah dirinya boleh speak up tentang perilaku asli Ricis. Namun tidak jadi, lantaran tak mau meninggalkan jejak digital terkait perang urat saraf dirinya dengan Ricis di media sosial. Postingan itu langsung dibalas Ricis dengan caption lama yang diedit sedemikian rupa agar menohok Ryan. Dalam sebuah foto bersama sejumlah anak yatim, Ricis sempat menulis caption, "Bismillah, latihan punya anak banyak." Namun kemudian caption itu diedit hingga berbunyi, "Bismillah, latihan punya anak banyak, nggak jadi, trauma." Ricis bener nggak disentuh, Ricis semenjak lahir Mona, Ricis. Iya, karena emang udah fatal sih kesalahannya. Udah fatal, nggak Oki juga udah gimana? Udah emang fatal sih. Kan udah rame tuh di sosial media.
Iya, makanya itu. Lu dari lahiran sampai sekarang nggak ada restu, ya gimana mau nikah? Kemarin kan udah Ricis sudah kasih kode tuh. Terus Iya. tekanan batin juga. Banyak Sama saya. komentar ya, Iya. Mas. Kan tekanan batin juga dia, tekanan batin. Ya, kalau saya mau sih ya maunya pertahanin, cuman kan ternyata pas di Mekah pun nggak ada hasil ya. Gimana? Sejak 4 bulan, parade kebucinan Ricis dan Rian berakhir di media sosial maupun media hiburan. Keduanya tak lagi tampil bersama. Ricis beberapa kali memberi kode kepada publik seperti yang diungkapkan secara langsung oleh Ori Fitrio, kakak iparnya, bahwa Rian tidak menjalankan tugasnya sebagai suami yang selayaknya memberikan nafkah batin kepada istrinya sejak lahiran Moana. Bahkan untuk nafkah lahir yang seharusnya diberikan suami setiap bulan, Ricis harus mengemis karena Rian lebih mementingkan uang bulanan untuk kedua orang tua dan adiknya. Iya, alhamdulillah. Aku sama istriku kayak nggak pernah ngebacain gitu-gitu ya. Memang istriku bacain, tapi yang ya kayak nggak ada apa-apa aja, karena kan nggak mungkin netizen yang ngurusin kehidupan keluarga kita kan. Kita punya urusan masing-masing. Selain masalah nafkah, konflik rumah tangga Ricis dan Rian kabarnya dipanaskan oleh kehadiran orang ketiga. Rian sempat isukan menjalin kasih dengan Celia Thomas pasca mereka terciduk jalan bareng di sebuah acara, meski isu itu menguap lantaran tak ada bukti lanjutan tentang kedekatan keduanya. Di sisi lain, Ricis yang masih berstatus istri Rian dikabarkan CLBK dengan dokter yang juga seorang YouTuber, Aditya Surya Pratama. Kedekatan keduanya terendus sejak mereka terciduk tampil bareng di sebuah acara setelah sekian lama tidak berjumpa. Yang sudah bikin mulai nih jalan bareng, namanya ketemu. Jadi seperti apa tuh kan? kemarin itu kan jadi kemarin itu kan rekanku Sarah nikah, dan aku juga nggak expect ternyata Ricis di situ sebagai bridesmaid-nya dan aku sebagai groomsman-nya gitu. Terus sudah lama memang beberapa waktu nggak ketemu sama dia, ya udah layaknya sahabat, karena kebetulan aku sama Ricis itu dari tahun 17 berarti hampir 8 tahun sama Ricis gitu. Ya masih ya berteman baik. Terus itu nggak biasa, berita kan suka dibumbu-bumbu manis nih, kalian juga jangan dibumbu-bumbu lagi hari ini. Nanti akan keluar lagi berita baru, ntar aku yang dihujat. Ya, sebelum mengenal dan akhirnya menikah dengan Rian, Ricis lebih dulu akrab dengan Aditya Surya. Keduanya sudah saling kenal sejak 8 tahun lalu, tepatnya saat Ricis masih mengandalkan kontes kuisi untuk channel YouTube-nya. Saat itu, Aditya Surya pun masih kuliah di Fakultas Kedokteran. Lalu benarkah pertemuan terakhir itu membangkitkan kenangan di hati Ricis dan Aditya tentang indahnya cinta pertama? Benarkah sebelum ketok palu, Ricis sudah move on dari Rian? Kalau cerita ya ceritalah. Ya kita namanya teman, sahabat, ya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang aku juga nggak berani untuk nanya lebih jauh. Bukan kapasitas aku juga, dan aku kan belum berumah tangga. Sedangkan kan Ricis sudah jauh lebih udah duluan 2 tahun yang lalu berumah tangga. Jadi aku sangat-sangat sensitif tidak menanyakan privasi itu. Kalau memang dia cerita ya aku dengarkan.